Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas tentang syafaat ya. Pembahasan syafaat. Kita tahu bahwasanya syafaat adalah perkara yang penting pada hari kiamat kelak karena sebagian kaum mukminin bisa memberi syafaat kepada yang lainnya sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Ya. Apa itu syafaat? Ya. Syafaat fil lughah secara bahasa artinya genap ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wasyafa' wal watr. Ya. Demi yang genap dan ganjil. Ini genap, ini ganjil. Kenapa dia dikatakan syafaat diambil dari kata genap? Karena seorang minta syafaat dari temannya, dia ganjil, tambah yang beri syafaat gabung sama dia menjadi genap. Saling menguatkan. Itu namanya syafaat. Adapun secara istilah, secara istilah syafaat adalah at-tawassut bil ghair bi jalbi manfaatin atau daf'i madaratin, yaitu menjadi penengah untuk membantu orang lain dalam rangka mendatangkan manfaat untuknya atau menolak mudarat Ini banyak kalau kita di dunia, seperti misalnya kita butuh syafaat dari Pak RT untuk ngomong ke Pak RW misalnya, ya, atau kita butuh syafaat ada orang kita kenal, orang kaya misalnya untuk beri syafaat bagi kita untuk dikenalkan, itu namanya memberi syafaat. Jadi dia masuk tengah di antara kita dengan orang lain. Dengan masuk tengahnya dia pemberi syafaat, dia memberi syafaat untuk kita, gabungnya dia dengan kita menjadilah genap. Saya ganjil, dia ganjil, ketika dia menolong saya maka jadilah genap dan akhirnya membantu urusan. Dan ini baik kalau man yashfa' syafa'atan hasanatan lahu nasibum minha. Barang siapa yang memberikan syafaat, ya, maka dia akan syafaat yang baik, dia akan dapat pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isfa'u tu'jaru." Berilah syafaat kalian dapat pahala. Seorang berusaha memberi syafaat, kalau dia tidak bisa bantu dengan dirinya, mungkin dia bantu dengan hartanya, kalau enggak bisa dia bantu dengan kedudukannya. Dia ngomongin, dia tolong, ini dapat pahala. Ya, dengan omongannya, dengan teleponnya, dengan memonya, ternyata membantu seorang dalam kebaikan, maka dia juga dapat pahala. Ini kita bicara syafaat di dunia begitu dan mirip dengan syafaat di akhirat. Nah, dari sini kita tahu rukun syafaat ada 4 ya, atau yang berkaitan dengan syafaat. Ada 4 ya. 4 perkara. Yang pertama, kedua, 3, 4 ya. Yang pertama disebut dengan asy-syafi'. Asy-syafi', pemberi syafaat. Yang kedua disebut
al-masyfu' lahu. Al-masyfu' lahu yang diberi syafaat. Kemudian yang ketiga al-masyfu' indahu yang dituju, ya. Kemudian al-masyfu' fihi perkara atau hajatnya hajatnya. Kalau kita urusan dunia, misalnya saya mau daftar ke sekolah, ya, ternyata sulit untuk diterima, ya, karena harus dikenal misalnya, maka saya minta tolong sama seorang pemberi syafaat. Saya yang punya keperluan minta tolong kepada pemberi syafaat. Kemudian dia tulis memo kemana? Ke yang dituju, pihak sekolah, pihak kepala sekolah. Urusannya apa? Urusan diterima sekolah. Ya, saya kasih gambaran contoh untuk di dunia, misalnya ini sahibul hajah yang perlu, yang punya keperluan. Ya. Kemudian misalnya agar diterima di kerjaan swasta, misalnya di perusahaan swasta. Maka dia minta tolong ke pemberi syafaat yang kasih memo atau yang telepon, ngomongin kemana? Ke yang dituju, ini direktur kantor, ya, atau ownernya, ya. Terus apa masyfu' lahu, perkaranya apa, hajatnya apa? Agar diterima kerja. Nah, ini contoh gambarannya kalau kita bicara tentang syafaat di dunia. Ini misalnya apa? Ini contoh syafaat di dunia. Nah, kalau kita bicara syafaat di akhirat, ya. Kita bicara syafaat di akhirat, maka yang punya keperluan masyfu' lahu, misalnya seseorang dalam neraka, misalnya seseorang dalam neraka. Apa keperluannya? Ingin masuk surga. Kemudian siapa memberi syafaat? Memberi syafaat banyak, bisa jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau malaikat, atau orang mukmin, ya. Al-masyfu' indahu, yaitu Allah, yang ditujukan permohonan adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang dalam neraka dibantu oleh nabi atau malaikat atau orang mukmin memberi syafaat bagi dia, tapi syafaat ditujukan kepada Allah. Allah yang mengizinkan, baru kemudian hajatnya tercapai. Ini gambaran sederhana tentang syafaat di akhirat, ya. Inilah syafaat secara pemahaman agar kita paham. Taib, tolong dihapus. Taib, kita akan bahas tentang macam-macam syafaat, ya. Anwa syafaat. Macam-macam syafaat. Syafaat secara umum terbagi menjadi dua. Adalah syafaat al-muthbatah, syafaat yang benar. Gampangannya adalah syafaat yang ditetapkan, yaitu yang benar. Yang kedua namanya asy-syafa'ah al-manfiyah, syafaat yang dinafikan, yaitu yang tidak benar, dalam kurung tidak memenuhi persyaratan.
Adapun yang benar adalah yang memenuhi persyaratan. Yang memenuhi persyaratan. Baik. Syafaat yang memenuhi persyaratan, persyaratannya dua, yaitu al-idzn li syafi'. Tadi izin dari Allah untuk pemberi syafaat. Kemudian ketiga atau yang kedua adalah al-idzn lil masyfu' lahu. Izin Allah kepada yang diberi syafaat. Baik, yang diberi syafaat diberi izin, pemberi syafaat diberi izin, ya. Dalilnya misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat kursi, "Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih." Ya. Siapa yang bisa beri syafaat di sisi Allah? Siapakah yang beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah? Demikian juga firman Allah, wala tanfa'us syafa'atu illa liman adzinalah. Tidak bermanfaat syafaat. Atau ini buat yang kedua ya, mungkin lebih pas buat dalil yang kedua. Ini ya. Adapun dalil harus yang diberi syafaat harus dapat izin, kata Allah Subhanahu wa taala, wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka malaikat tidak memberi syafaat kecuali kepada yang Allah ridhai, kepada yang Allah ridhai, ridha. Demikian juga wala tanfa'us syafa'ah illa liman adzina lahu. Tidak bermanfaat syafaat kecuali yang Allah izinkan. Baik, ini secara umum dua syarat, izin dari kepada pemberi syafaat, kemudian izin kepada yang berhak mendapat syafaat. Semuanya kalau kita perhatikan izin Allah, izin Allah. Ini menunjukkan bahwa syafaat semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala kita perhatikan izin-izin ini semua, izin Allah menunjukkan bahwasanya syafaat itu milik Allah. Maka dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah syafaat seluruhnya milik Allah, ya. Katakanlah syafaat seluruhnya milik Allah. Karena semua harus izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berani nekat beri syafaat. Harus minta izin dulu baru kasih syafaat. Dapat izin baru kasih syafaat. Siapa yang diberi syafaat dapat izin kedua. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, Nabi ketika memberi syafaat di padang mahsyar ketika syafaatul uzma, Nabi minta izin dulu. Caranya gimana? Nabi sujud. Kemudian Nabi muji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang Nabi belum bisa sekarang ini. Ketika Nabi masih hidup belum bisa memujinya. Fa yuftah alayya mahamid la ahsinu hal'an. Dibukakan bagiku pujian-pujian kepada Allah yang aku belum bisa sekarang. Nabi sujud. Setelah Nabi sujud lama baru Allah izinkan. Wasfa'tu syafa', berilah syafaat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya kembali kepada Allah, ya. Oleh karenanya sebenarnya apa sih hikmah dari syafaat? Kalau semuanya perkara kembali kepada Allah, apa hikmahnya?
Hikmahnya adalah untuk memuliakan asy-syafi', untuk memuliakan asy-syafi', pemberi syafaat. Allah ingin muliakan mereka. Perkaranya toh dari Allah juga. Allah yang izinkan kepada pemberi syafaat, Allah izinkan kepada yang diberi syafaat. Kalau tidak terpenuhi syarat, tidak terjadi syafaat. Tidak terjadi syafaat. Dan ini berbeda dengan syafaat di dunia. Kalau kita bicara syafaat di dunia, sering asy-syafi', pemberi syafaat kasih syafaat tanpa izin dari sang pemegang kekuasaan. Tadi seperti saya ceritakan tentang orang yang mau daftar di perusahaan swasta. Kemudian dia minta tolong. Orang ini langsung bikin memo tanpa harus minta izin kepada sang direktur. Di dunia seperti itu. Menteri terkadang beri syafaat tanpa harus izin dari presiden misalnya. Kenapa? Karena di dunia ini yang ketua terkadang punya hutang budi yang di bawah, ya. Seperti seorang raja, dia punya banyak menteri-menteri. Panglima-panglima, dia punya hutang budi sama mereka. Sehingga terkadang mereka beri syafaat dan sering mereka beri syafaat tanpa izin dari sang raja. Kasih syafaat, terserah rajanya tolak atau tidak. Presidennya tolak atau tidak urusan belakangan. Tapi mereka berani memberi syafaat langsung. Di akhirat tidak demikian. Karena Allah Ghani, Allah tidak butuh kepada siapapun. Ini bedanya syafaat dunia dengan syafaat akhirat. Syafaat akhirat harus minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak izinkan, tidak bisa memberi syafaat, ya. Oleh karenanya syafaat milik Allah seluruhnya, ya. Taib. Berikutnya, siapakah pemberi syafaat? Siapa saja yang bisa beri syafaat? Maka ada banyak, ya. Satu, para nabi dan rasul, para malaikat bisa memberi syafaat. Yang kedua, para nabi dan rasul. Kemudian secara khusus adalah para syuhada. Kemudian berikutnya juga secara khusus adalah anak-anak yang wafat sebelum balik. Yang kelima, kaum mukminin secara umum jika mereka dapat izin. Inilah orang-orang yang mereka berhak mendapat syafaat, ya. Kalau untuk ini tidak mungkin kita masuk, ini tidak mungkin kita masuk. Ini masih mungkin orang mati syahid dia bisa beri syafaat. Kemudian juga anak-anak kaum mukminin juga kita masih bisa masuk kalau memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun para malaikat, dalilnya mereka memberi syafaat banyak, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzana Allah liman yasha'u wa yarda." Kata Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak malaikat di langit, wa kam min malakin, betapa banyak malaikat di langit. Langit sana. La tughni syafa'atum syai'an. Syafaat mereka tidak bermanfaat sama sekali. Illa min ba'di ayyadzana Allah, kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Mereka harus dapat izin. Liman yasha'u wa yarda, kepada orang yang Allah kehendaki, Allah ridhai. Sini terkumpulkan dua syarat. Illa min ba'di ayyadzana Allah, jadi mereka dapat izin dulu, terus kepada yang Allah ridhai. Dua syarat. Ya, pertama malaikat dapat izin. Malaikat dapat izin. Yang kedua, yang dikasih syafaat dapat izin. Yang diberi syafaat diridhoi Allah. Ya. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini sama, ini juga bercerita tentang malaikat, ya. Wala yashfa'una illa liman irtada. Sama, ya.
malaikat tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada yang Allah ridhoi. Ya, berarti mereka bisa beri syafaat. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri nanti kita bacakan panjang. Kata Nabi SAW, syafaatil malaikah, malaikat beri syafaat. Wa syafa'an nabiyun, para anbiya sudah beri syafaat. Wa syafa'al mu'minun, kaum mukminin sudah beri syafaat. Wa baqiya rahmatu arhamir rahimin, tinggal rahmat Allah ya, yang mengeluarkan sebagian orang dari neraka jahanam. Ya. Para anbiya mereka memberi syafaat. Mereka memberi syafaat. Dalam hadis kata Nabi SAW, syafaatil malaikah. Tadi saya sudah sebutkan. Syafaatil malaikah. Wa syafa'al anbiya. Para malaikat beri syafaat, para nabi beri syafaat. Sebagaimana kita tahu Nabi SAW beri syafaat. Dan Nabi di antaranya Nabi SAW punya syafaat banyak. Di antaranya kita sebutkan dalam pertemuan lalu ketika di Sirat, Nabi SAW diluan kemudian seluruh Nabi, bukan Nabi SAW. Wa kalamur rusul yauma idzin Allahumma sallim sallim. Kata Nabi SAW, perkataan para rasul pada hari itu cuma 3 kata. Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, selamatkan. Itu namanya Nabi sedang mendoakan orang-orang yang melewati sirat agar selamat. Namun apakah semua selamat? Jawabannya tidak. Tapi banyak di antara mereka yang dapat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang berhak dapat syafaat itu doa tersebut adalah syafaat. Doa tersebut adalah syafaat, ya. Adapun syuhada, dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya para syuhada mendapatkan banyak keistimewaan. Di antara keistimewaan para syuhada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syufi'a fi sab'ina min aqaribihi. Wa syufi'a fi sab'ina min aqaribihi. Artinya para orang mati syahid diizinkan untuk memberi syafaat kepada 70 kerabatnya. Ya, 70 kerabatnya. Luar biasa ya. Ini karunia luar biasa kepada orang yang meninggal dalam mati syahid ya. Tentu berperang dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, meninggal mati syahid, dia bisa memberikan syafaat kepada 70 orang. Ya, artinya dia masuk surga. Masuk surga bisa syafaat untuk ngambil 70 orang keluarganya masuk surga. Luar biasa, dan ini tentunya dengan izin Allah. Allah kasih izin kepada kerabat-kerabat yang juga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Anak-anak yang wafat sebelum balik, saya bacakan hadis-hadisnya, ya. Anak-anak yang wafat sebelum balik. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "Ma minan nasi min muslim yutawaffa lahu thalathun lam yablughul hintha." Tidaklah seorang manusia yang wafat 3 anaknya yang belum balik, 3 anaknya belum balik. Illa adakhallahu lahul jannah, illa adakhallahu Allahul jannata bi fadli rahmatihi iyahum. Kecuali Allah masukkan orang ini ke dalam surga karena karunia Allah, rahmat Allah, gara-gara rahmat Allah kepada 3 putranya tersebut, Bayangkan. Jadi saya ulangi, ada seorang anaknya meninggal, 3 orang yang belum mencapai al-hinth, yaitu belum balik. Maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Kata Allah, bi fadli rahmatihi iyahum, karena rahmat Allah kepada 3 anaknya tersebut. Allah sayang kepada mereka sampai kasih sayang Allah kepada mereka lanjut kepada kedua orang tua mereka. Dan hadis ini kata para ulama mencakup bapak dan ibu, mencakup ayah dan ibu, ya, karena anak adalah anak mereka. Dalam sebagian riwayat, man mata lahu thalathatun minal walad, siapa yang 3 anaknya meninggal dunia, lam yablughul hintha, dan belum mencapai balik, kana lahu hijaban minan nar au dakhalal jannah, maka hal itu akan menjadi penghalang baginya dari neraka, atau dia akan masuk surga. Ibnu Battal ketika mengomentari di sini, dia mengatakan ini menunjukkan anak-anak dari kaum muslimin yang belum balik meninggal, mereka masuk surga. Bahkan bukan cuma mereka masuk surga, mereka bisa menggiring anak orang tua mereka ke dalam surga. Ada ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, ada yang bertanya, Rasulullah, wal isnan, bagaimana kalau 2 yang meninggal? Apakah 2 anak ini juga bisa membawa kedua orang tuanya ke surga? Kata Nabi, bisa. Sampai sang perawi mengatakan, seandainya dia berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau 1? Tentu Rasulullah juga akan menjawab, bisa. Ya. Jadi, tentu hal yang sangat menyedihkan ketika seorang kehilangan anaknya. Tetapi kalau dia bersabar, menerima ridha Allah Subhanahu wa taala, agar dia diridhoi, ya, karena syaratnya tadi harus diizinkan oleh Allah
dan orang yang diberi syafaat diridhoi oleh Allah Subhanahu. Kalau ternyata Allah tidak meridhoi orang tuanya, anak-anak ini tidak bisa beri syafaat kepada orang tuanya. Demikian juga seorang yang meninggal dalam kondisi melahirkan, ya. Wasaktu, seorang yang keguguran, wanita yang keguguran, maka anaknya itu akan beri syafaat baginya pada hari kiamat kelak, ya. Saya bacakan hadis-hadis, ya, yang berkaitan dengan ini. Contoh dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, anak-anak kecil tersebut, ya, yatalaqqa ahduhum abahu fayakhudhu bi thawbihi. Maka anak kecil tersebut dia bertemu dengan ayahnya, kemudian dia memegang baju ayahnya, fala yantahi hatta yudkhilahu Allahul jannah wa abahul jannah. Terus dia bawa bapaknya sampai dia masuk surga dan bapaknya juga masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Adapun yang keguguran, kata Nabi SAW, an-nasaqta yajurru ummahu bisarar. Bahwasanya anak yang keguguran dia akan menarik ibunya ke dalam surga dengan tali pusarnya, dia bawa ibunya, ya. Ya, dengan syarat idza tasabathu, jika sang ibu ihtisab, yaitu ridha dan berharap pahala dengan ujian yang dia hadapi, ya. Dalam riwayat yang lain, ya, ma min muslimain yamutu lahum thalathatu minal walad lam yablughul hintha illa ji'a bihim yaumal qiyamah hatta yuqafu ala babil jannah fayuqalu lahum udkhulul jannah fayaquluna hatta yadkhula abauna. Tidaklah dua orang muslim meninggal anak mereka 3 orang, ya, yang belum dewasa, kecuali anak-anak tersebut akan dihadirkan pada hari kiamat. Sampai anak-anak tersebut diberdirikan di pintu surga. Maka dikatakan kepada anak-anak yang belum balik tersebut, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Fayaqulun, anak-anak tersebut berkata, hatta yadkhula abauna, kami tidak mau masuk sampai ayah-ayah kami masuk. Fayaqulu lahum udkhulu antum wa abaukum, maka dikatakan kepada mereka, masuklah kalian dan orang tua kalian. Dan ini keutamaan orang-orang yang meninggal, anak-anaknya meninggal masih kecil, maka mereka bisa memberikan syafaat kepada orang tua mereka. Kemudian orang-orang beriman juga bisa memberi syafaat. Dalam hadis yang panjang, ya, setelah Rasulullah SAW menyebutkan tentang melewati sirat, ya, sebagaimana sudah kita sebutkan pada pertemuan lalu, yaitu fanajin musallam, ya, wa makhdus, ya, wa mukardas. Ada 3 model manusia. Ada yang najin musallam, yang selamat. Yang kedua yang terluka-luka tapi selamat. Yang ketiga masuk neraka. Ini muslim, masuk neraka, ya. Ya, 3 model kaum mukminin melewati sirat, ada yang selamat, najin musallam, ada yang terluka-luka, tercabik-cabik kemudian selamat, dan ada yang tercabik-cabik kemudian masuk dalam neraka jahanam. Setelah itu Rasulullah SAW berkata, hatta idza khalasal mu'minuna minan nar. Sampai akhirnya kaum mukminin selamat dari neraka, yaitu lewati sirat selamat karena di bawahnya neraka jahanam. Kata Nabi, fa walladzi nafsi biyadihi, maka demi jiwaku, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Ma minkum min ahadin bi ashadda munasyadatan lillahi fi istiqsa'il haqqi minal mu'minin lillahi yaumal qiyamati li ikhwanihimul ladzina fin nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah seorang dari kalian ketika di akhirat kelak benar-benar berharap kepada Allah, memohon kepada Allah, minta izin kepada Allah agar bisa memberi syafaat kepada saudara-saudara mereka, kawan-kawan mereka yang dalam neraka jahanam. Lebih daripada seorang yang bertikai di dunia kemudian dia ingin ambil haknya. Bayangkan kalau 2 orang bertikai di dunia, misalnya mereka kerjasama, ternyata hartanya diambil oleh syariknya, partnernya, maka dia pun akan menghadap hakim dan dia berusaha sekuat mungkin agar bisa mengambil haknya tersebut dari partner yang berbuat zalim kepadanya. Dia berusaha, mungkin datangan pengacara, mungkin. Kata Nabi, kaum mukminin pada hari kiamat lebih daripada itu mohon kepada Allah agar mereka bisa memberi syafaat kepada kawan-kawan mereka selama di dunia, yang kawan-kawan mereka ternyata masuk neraka jahanam, ya. Maka apa kata kaum mukminin? Yaqulun, Nabi ceritakan nanti pada hari kiamat. Orang-orang beriman berkata, Rabbana kanu yasumuna ma'ana. Ya Rabb kami, sungguhnya kawan-kawan kami dahulu mereka puasa bersama kami. Ini menunjukkan orang berpuasa yang masuk neraka. Wa yusallun wa yahujjun. Mereka salat, mereka juga haji. Subhanallah. Ada di antara orang yang puasa, yang salat dan haji ternyata masuk neraka. Jadi mereka berkata,
Rabbana, ya Rabb kami, ini saudara-saudara kami, kawan-kawan kami. Ada yang mereka dahulu berpuasa bersama kami, mereka dahulu salat bersama kami, mereka dahulu berhaji bersama kami. Maka Allah izinkan mereka untuk beri syafaat. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada orang-orang beriman ini, akhriju man araftahum. Kata Allah, keluarkan dari neraka yang kalian kenal. Fatuharramu suwaruhum 'alan nar. Maka bentuk saudara-saudara mereka itu ya bentuknya tetap kelihatan ya. Bisa ketahuan mana mereka kenal. Jadi mereka ke dalam neraka, kemudian mereka mengambil orang-orang yang mereka kenal untuk diselamatkan dari neraka jahanam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayukhrijuna khalqan katsiran." Maka mereka mengeluarkan banyak orang. Mereka kenal ini, kenal, diizinkan. Entah bagaimana prosesnya, yang penting Allah izinkan mereka dan Allah izinkan orang tersebut. Dan Allah katakan, keluarkan yang kalian kenal. Masya Allah. Dia kenal banyak, dia keluarkan semua dari neraka jahanam, yang pernah salat sama mereka, yang pernah haji sama mereka, yang pernah puasa sama mereka. Ya. Qad akhadhatin nar ila nisfi saqaihi. Ada di antara mereka yang sudah terbakar sampai ke kakinya. Ada yang sudah ila rukbatayhi. Ila rukbatayhi ini menunjukkan, kalau saya lihat zahir hadis ini, mereka baru saja selamat dan ada baru saja yang dibakar. Jadi langsung mereka segera, ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami. Langsung mereka minta kepada Allah karena begitu sayangnya kepada kawan-kawan mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad akhadhatin naru ila nisfi saqaihi. Di antara mereka ada yang api sudah membakar sampai ke tengah betisnya. Wa ila rukbatai, ada di antara mereka yang api sudah membakar sampai ke lututnya. Ya. Tapi dikeluarkan oleh mereka dari neraka jahanam. Kemudian mereka lapor kepada Allah. Rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bihi. Ya Rabb kami, semua yang kau perintahkan yang kami kenal sudah kami keluarkan. Kata Allah, fayaqul irji'u faman wajadtum fi qalbi mithqala dinarin min khairin fa akhrijuhu. Kata Allah, kembalilah ke neraka. Siapa yang kalian dapati dalam diri mereka ada iman sebesar dinar berupa kebaikan, maka keluarkan. Fayukhrijuna khalqan katsiran, maka dikeluarkan banyak orang. Tsumma yaqulun, kemudian mereka berkata lagi, Rabbana lam nadhar fiha ahadan mimman amartana. Ya Rabb kami, semua yang kau perintahkan sudah kami keluarkan. Tsumma yaqul, kata Allah, irji'u faman wajadtum fi qalbi mithqala nisfi dinarin min khairin fa akhrijuhu. Kembalilah ke neraka. Siapa yang kalian dapati dalam hatinya ada iman sebesar setengah dinar berupa kebaikan, maka keluarkan. Fa yukhrijuna khalqan katsiran, mereka mengeluarkan lagi orang yang banyak. Tsumma yaqulun, kata mereka lagi, Rabbana lam nadhar fiha mimman amartana ahadan. Ya Rabb kami, semua yang kau perintahkan sudah kami keluarkan. Allah berkata lagi, irji'u faman wajadtum fi qalbi mithqala dzarratin min khairin fa akhrijuhu. Kembalilah ke neraka, lihatlah siapa yang memiliki iman sebesar zarrah, sekecil zarrah, keluarkan. Fa yukhrijuna khalqan katsiran, maka mereka keluarkan banyak orang. Kemudian mereka lapor lagi kepada Allah, Rabbana lam nadhar fiha khairan. Kami tidak ada lagi kebaikan yang kami tinggalkan di neraka. Semuanya sudah dikeluarkan. Akhirnya nanti Allah mengatakan syafaatil malaikah. Malaikat sudah beri syafaat. Kemudian anbiya, para nabi sudah beri syafaat, kaum ini sudah bisa. Tinggal rahmat Allah yang akhirnya Allah mengeluarkan lagi banyak orang dari neraka jahanam. Inilah ya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bisa memberi syafaat, ya, para malaikat, para nabi, para rasul, syuhada, anak-anak yang belum balik, kaum mukminin. Tentunya syaratnya mereka semua masuk surga, kaum mukminin. Di surga, orang anak yang meninggal sebelum balik juga masuk surga, sehingga mereka beri syafaat. Sekarang yang kedua, syafaat al-manfiyah, syafaat yang dinafikan, yang tidak memenuhi persyaratan. Ya. Dua, yang pertama, jika yang diberi syafaat tidak diizinkan, apalagi musyrik, melakukan kesyirikan. Ya. Jika diberi syafaat tidak diizinkan, apalagi melakukan kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Tidak bermanfaat bagi mereka
Syafaatnya para pemberi syafaat. Syafaatnya para pemberi syafaat. Ini contoh, jika tidak yang diberi syafaat tidak diizinkan, di antaranya melakukan kesyirikan. Kemudian contoh, jika yang mau beri syafaat ternyata tukang laknat. Kata Nabi SAW, innal la'anin la yakununa syuhada wala syufa'a yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, sungguhnya tukang laknat tidak bisa menjadi syuhada dan tidak bisa menjadi pemberi syafaat. Tukang laknat tidak bisa jadi pemberi syafaat pada hari kiamat. Baik. Apa hikmahnya? Kenapa tukang laknat tidak bisa memberi syafaat? Karena kata para ulama, syafaat itu butuh hati yang bersih, yang sayang kepada kawannya, sayang kepada saudara-saudaranya, sehingga dia minta kepada Allah, ya Allah izinkan kami untuk beri syafaat kepada kawan-kawan kami. Jadi kalau tukang laknat yang mulutnya kotor, tidak rahmat kepada kawan-kawannya, di dunia dia mulutnya kotor, gimana di akhirat memberi syafaat kepada kawan-kawannya? Sedikit-sedikit Allah yal'anuk, Allah melaknatmu, laknatullah alaik, sedikit-sedikit melaknat, sedikit melaknat, ini enggak akan jadi pemberi syafaat. Nah, timbul pertanyaan, kalau tukang laknat tidak memberi syafaat, apakah pelaku-pelaku dosa besar juga yang lain tidak memberi syafaat? Sebagian ulama mengatakan demikian, ya. Ini sekedar contoh. Ya, tentunya yang memberi syafaat tentunya harus masuk surga. Syaratnya masuk, kalau mereka sendiri tidak masuk surga, pelaku dosa besar, gimana mereka memberi syafaat? Mereka sendiri tidak selamat, ya. Mereka sendiri tidak selamat, ya. Tayyib, ini nanti tolong dihapus, ya. Tayyib, kita lanjutkan tentang sebagai kelengkapan, ya, tentang model-model syafaat yang mungkin bisa dilakukan oleh seorang mukmin, ya, model-model syafaat. Yang pertama, syafaat khusus, milik khusus yang dilakukan Nabi. Yang kedua adalah syafaat yang umum. Yang umum mungkin dilakukan oleh seorang mukmin secara umum. Taib, adapun syafaat Nabi, khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antaranya sudah pernah kita bahas adalah syafaatul uzma. Asy-syafa'atu al-uzma. Tadi syafaat di padang mahsyar, sudah kita singgung, mahsyar, agar Allah datang untuk mulai persidangan. Memulai persidangan. Kemudian yang kedua, ya, syafaat li ammihi Abu Thalib, ya, untuk pamannya. Ini khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allahu tanfa'uhu syafaati yaumal qiyamah. Semoga, ya, syafaatku untuknya bermanfaat pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Selanjutnya kata Nabi SAW, sehingga dia disiksa di dahdah minan nar. Dahdah itu adalah kalau kita berjalan di kolam atau sungai yang airnya surut sehingga air cuma sampai di mata kaki, itu namanya dahdah. Dan Abu Thalib, ya, dia dapat
keringanan, tidak dikeluarkan dari neraka, tidak, ya. Tetapi dia disiksa dengan siksaan yang teringan. Makanya Nabi mengatakan, laula ana lakana fid darkil asfal minan nar. Kalau bukan karena aku, dia sudah di neraka yang dasar, ya. Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi, datang kepada Nabi. Al-Abbas pamannya, saudaranya Abu Talib kan. Sama Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib. Maka dia bilang, ya Rasulullah, bagaimana dengan Abu Talib, saudaraku, pamanmu? Dia dulu membela-mu. Kata Rasulullah SAW, dia di neraka yang paling rendah, ya. Ini karena syafaat Nabi SAW. Ini khusus. Syafaat, satu-satunya syafaat buat orang kafir adalah Nabi untuk pamannya. Ini ingat, satu-satunya syafaat buat orang kafir. Orang kafir itu pun tidak mengeluarkan dari neraka. Kenapa? Karena Abu Talib jasanya sangat besar kepada Islam. Ini khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara syafaat khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat buka pintu surga. Untuk buka pintu surga. Pintu surga tidak dibuka kecuali Nabi yang ketuk. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ati babal jannah, ati babal jannah yaumal qiyamah. Fa astaftihu." Kata Nabi, aku mendatangi pintu surga, kemudian aku minta dibukakan. Fa yaqulul khazin, maka penjaganya bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Maka Nabi mengatakan, "Muhammad." Fa aqul Muhammad. Maka dia berkata, "Bika umirt." Qala fa yaqul, "Bika." Fa yaqulu, "Bika umirtu." Dengan engkaulah aku diperintahkan untuk membuka. La aftahu li ahadin qablak. Aku tidak membuka pintu surga sebelum engkau. Jadi kata Nabi, aku pintu surga, kemudian aku minta dibukakan. Nabi minta dibukakan. Penjaga surga, pintu surga bertanya, "Siapa engkau?" "Aku adalah Muhammad." Kata dia, "Bika umirt." Aku disuruh untuk membuka pintu surga kalau kau yang ngetuk. Dan aku tidak membuka kepada selain seorang pun sebelum engkau. Maka ini kata para ulama adalah syafaat untuk buka pintu surga. Dalam sebagian riwayat kata Nabi SAW, "Ana awwalun nasi yashfa'u fil jannah." Ana awwalun nasi yashfa'u fil jannah. Ana awwalun nasi yashfa'u fil jannah. Aku adalah orang pertama beri syafaat di surga. Kemudian di antaranya juga syafaat untuk masuk surga tanpa hisab. Ketika Nabi SAW bercerita tentang umatnya, kata Nabi SAW, "Ma'ahum sab'una alfan." Di antara umatku ada 70.000 orang yadkhulul jannah bighairi hisab wala adzab. Mereka masuk surga tanpa hisab. Kemudian Nabi sebutkan ciri-ciri mereka. Lantas Uqasyah bin Mihsan berkata, "Ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakan aku agar masuk dari mereka. Kata Nabi SAW, "Anta minhum." Kau masuk dari mereka. Nabi mendoakan dia sehingga dengan doa Nabi, syafaat Nabi, akhirnya dia termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dalam sebagian riwayat kata Nabi SAW, "Fastazadtu Rabbi fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan." Aku minta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. 70.000 sedikit. Aku minta tambahan, maka Rabbku menambahku setiap 1.000 bawa 70.000. Setiap 1.000 bawa 70.000. Jadi total yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab adalah 70.000 kali 71. Ya, satu yang awalnya kemudian bawa lagi 70.000 kali 70, ya. Ini syafaat khusus yang dilakukan oleh Nabi SAW, tidak dilakukan oleh siapapun selain Nabi SAW. Adapun syafaat yang umum dilakukan oleh seorang mukmin secara umum, apalagi para nabi, maka ada beberapa model, ya. Di antaranya yang harusnya masuk neraka tidak jadi, sehingga tidak jadi masuk neraka.
Ya, ini mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi ya. Ma min muslim yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billah. La yusyrikuna billah illa syafa'ahumullahu fihi. Syafa'ahumullah fihi. Perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim meninggal dunia, dia meninggal dunia, lantas disolatkan tuh 40 orang yang solat jenazahnya, semua tidak ada yang berbuat syirik. Orang-orang yang bertauhid, yang ikhlas, 40 orang menyolatkan dia, illa syafa'ahumullah fihi, kecuali Allah memberikan 40 orang tadi syafaatnya diterima untuk orang ini. Dan orang ini bisa jadi, harusnya mungkin masuk neraka, ya, umum. Jadi umum. Oleh karenanya para ulama membawakan bisa jadi orang yang disolatkan ini oleh 40 orang yang ahli tauhid tadi bisa jadi berhak masuk neraka, ternyata tidak masuk neraka, ya, berdasarkan keumuman hadis ini. Dan ini mungkin dilakukan orang-orang beriman. Kemudian tadi yang di neraka keluar dari neraka, yang di neraka keluar dari neraka. Tadi sudah kita jelaskan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Tadi dalilnya apa? Hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang sudah kita bacakan tadi. Al-Khudri yang mereka minta kepada ya Allah, keluarkanlah saudara-saudara kami dari neraka. Akhirnya Allah suruh mereka ke neraka untuk mengeluarkan saudara-saudara mereka. Kemudian di antaranya yang di surga atau yang berhak masuk surga dinaikkan derajatnya. Ini juga tadi di antara dalilnya ini, di antaranya dalil tadi tentang hadis anak-anak, ya, anak-anak yang menjadi hijab orang tuanya dari neraka. Ya. Harusnya orang tuanya mungkin masuk neraka, anak tersebut menjadi hijab bagi mereka. Yang berikutnya yang berhak masuk surga namun dinaikkan derajatnya, di antaranya seperti hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa Nabi kepada Abu Salamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah maghfir li Abi Salamah warfa darajatahu fil mahdiin. Ini ya Allah ampunilah Abu Salamah dan angkatlah derajatnya di orang-orang dapat petunjuk, maksudnya di antaranya diangkat derajatnya di surga, ya. Ini di antara syafaat-syafaat model-model syafaat. Ternyata juga ada syafaat yang model lain, ya. Syafaat amal soleh kepada pelaku amal soleh tersebut. Kepada pelaku amal soleh tersebut. Ini datang dalam hadis-hadis berkaitan dengan hal tersebut, ya. Contohnya seperti Al-Qur'an, pembaca Al-Qur'an, contohnya puasa, ya, juga memberi apa? Syafaat. Contohnya sedekah memberi apa? Syafaat. Kemarin sudah kita singgung tatkala di sirat ada apa? Silaturahmi, ya. Silaturahmi dan amanah. Di antara juga apa? Amanah, ya. Di antara yang memberi syafaat ada yang silaturahmi dan amanah memberi syafaat di sirat. Mereka berdiri silaturahmi dan amanah berdiri di samping sirat kemudian mendorong orang yang menyambung silaturahmi dan memberi amanah agar segera sampai ke surga, ya. Kemudian yang terakhir, ya. Siapa yang diridhai oleh Allah? Oleh Allah agar dapat syafaat. Amal secara umum, ya, adalah orang yang soleh, ya, yang apa namanya, yang diridhai Allah, ya, itu berusaha melakukan amal soleh.
berusaha ya. Mungkin dia punya kekurangan tapi dia berusaha. Ya, yang penting jangan syirik. Yang penting jangan syirik, itu yang penting ya. Makanya yang khusus mendapat syafaat Nabi, yang berhak dapat syafaat Nabi di antaranya yang pertama yang tidak syirik. Dalilnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Kata Nabi, likulli da'watil anbiya mustajabah. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap nabi punya doa yang pasti dikabulkan. Wa inni ikhtaba'tu da'wati, aku punya doa yang kalau aku minta di dunia dikabulkan, tapi aku tidak minta, aku simpan hari kiamat. Syafa'atan li ummati, aku simpan doa tersebut untuk hari kiamat sebagai syafaat untuk umatku. Siapa yang bisa mengenai doaku ini, fahiya na'ilatun insyaallah, maka syafaatku ini akan mengenai siapa saja insyaallah, man mata min ummati, yang meninggal dari umatku, la yusyriku billahi syai'a, tidak berbuat syirik. Jadi kalau Anda ingin dapat syafaat dari Nabi, Anda jangan berbuat syirik. Bukan datang ke kuburan Nabi kemudian minta syafaat, enggak. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat kesyirikan. Demikian juga ketika Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah?" Para sahabat ngerti. Dia tidak bilang, "Ya Rasulullah, beri syafaat kepada aku." Tidak. Dia bertanya, "Siapa yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat kelak?" Nabi menjawab, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Yang paling ikhlas ketika mengucapkan apa? La ilaha illallah. Sehingga kata Ibnul Mulakin dalam kitab At-Tawdhih, dia menjelaskan bahwa ini menunjukkan derajat orang meraih syafaat Nabi bertingkat-tingkat. Yang semakin ikhlas dia akan meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi memberi syafaat bahkan kepada pelaku dosa besar. Syafaati li ahlil kaba'ir min ummati, syafaatku bagi pelaku dosa besar bagi umatku. Ya. Jadi Nabi beri syafaat. Ya. Makanya jangan syirik agar berhak mendapat syafaat Nabi atau syafaat kaum mukminin secara umum. Kemudian di antara yang bisa membuat dapat syafaat Nabi adalah memohon wasilah buat Nabi setelah azan. Itu dalam doa azan. Dalam doa setelah azan. Ya. Kalau orang mendengar azan, kemudian dia mengatakan, Allahumma rabba hadhi da'wati tammati wa salatil qa'imah. Ati Muhammadin al-wasilah wal fadilah wa ba'ath maqam alladhi wa'atta halat lahu syafaati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendengar azan kemudian dia berdoa dengan doa setelah azan, dalam doa tersebut dia mengatakan, ya ati Muhammadil wasilah, ya Allah berikanlah kepada Muhammad al-wasilah. Wasilah tempat tertinggi di surga yang ditempati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, halat lahu syafaati, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Ya, ini di antara yang mudah. Kemudian di antaranya untuk dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sabar tinggal di Madinah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sabara ala la'waiha wa shiddatiha, kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah au syahidan." Barang siapa yang sabar dengan sulitnya tinggal di Madinah, ya. Dengan kerasnya kehidupan di Madinah, ya. Maka aku akan menjadi pemberi syafaat bagi dia pada hari kiamat kelak. Aku akan beri syafaat bagi dia pada hari kiamat kelak, au syahidan, atau aku menjadi saksi baginya. Kata sebagian ulama, kalau dia ternyata orang soleh di Madinah, maka Nabi akan menjadi saksi, ya Allah ini orang soleh. Kalau dia ternyata pelaku dosa, Nabi akan beri syafaat bagi dia. Ya, intinya sabar tinggal di kota Madinah. Ya. Tidak sebagaimana sebagian orang di masa tua malah mungkin pingin jalan-jalan. Ya. Sebagian orang di masa tua pingin hidup misalnya di kota suci, ingin banyak beribadah sehingga meninggal di kota Madinah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyamut biha fa inni asfa'u liman yamutu biha." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang di antara kalian mampu meninggal di kota Madinah, maka meninggal di kota Madinah. Sungguhnya aku beri syafaat bagi orang yang meninggal di kota Madinah. Kemudian di antaranya banyak sujud, ya. Banyak sujud, maksudnya salat sunnah, banyak salat sunnah. Ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian minta syafaat Nabi.
minta syafaat Nabi agar dapat syafaat pada hari kiamat. Maka dia mengatakan, fa'inni bikathrati sujud. Kalau ingin dapat syafaatku, perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ada sebagian riwayat-riwayat namun hadisnya dhaif seperti banyak bersolawat 10 pagi hari, 10 sore, ini hadisnya dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Misalnya juga menziarahi kuburan Nabi dapat syafaat Nabi, hadisnya juga tidak sahih. Kemudian misal di antaranya ada beberapa hal yang itu ternyata hadisnya adalah dhaif, tidak sahih ya. Saya bacakan amal-amal tersebut ya. Seperti pelaku bid'ah tidak mendapat syafaat Nabi ya. Hadisnya juga dhaif ya. Kemudian orang benci merendahkan sahabat tidak dapat syafaat Nabi, hadisnya juga dhaif. Menipu orang Arab tidak dapat syafaat Nabi, hadisnya juga dhaif ya. Mendustakan syafaat Nabi, hadisnya juga dhaif. Mohon maaf, saya ulang ya, salah ya. Saya ulangi, di antara amalan-amalan yang hadisnya lemah adalah banyak bersolawat kepada Nabi. Ini ada hadis datang, barang siapa yang solawat pagi hari 10, sore hari 10, ternyata hadisnya dhaif. Kemudian di antara juga ada hadis ya, barang siapa yang mencintai Ahlul Bait akan dapat syafaatku. Namun hadisnya juga dhaif. Ya, kita harus cinta kepada Ahlul Bait, tapi hadis yang menyatakan siapa yang cinta kepada Ahlul Bait dapat syafaat, maka hadisnya dhaif. Juga ada hadis bersahabat karena Allah maka dapat syafaat, hadisnya juga dhaif. Membantu keperluan saudara dapat syafaat Nabi, hadisnya juga dhaif. Menghafalkan 40 hadis dapat syafaat Nabi, hadisnya dhaif. Menziarahi kuburan Nabi dapat syafaat Nabi, hadisnya juga dhaif ya. Adapun amalan-amalan yang bisa menghalangi seorang dapat syafaat ada beberapa. Saya bacakan di antaranya. Setiap pemimpin yang zalim dan berlebih-lebihan dalam beragama, maka ini tidak mendapat syafaat Nabi ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ummati lan tanalahuma syafaati, imamun zalum. Dua kelompok yang tidak mendapat syafaat dariku, di antaranya imam yang zalim. Ya, wa kullu ghalin mariqin, demikian juga seorang yang berlebih-lebihan dalam agama dan keluar dari jalur agama. Di antara yang tidak dapat syafaat Nabi adalah yang mendustakan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba bisyafaati lam yanalha yaumal qiyamah. Barang siapa yang mendustakan syafaatku, dia tidak akan meraihnya pada hari kiamat kelak. Ya. Demikian juga ada hal-hal yang lain tapi hadisnya dipermasalahkan oleh para ulama. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada kesempatan kali ini, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa memberi syafaat pada hari kiamat kelak, memberi syafaat kepada orang-orang yang kita kenal, yang kita sayang, dan semoga kita semua dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.